Selamat siang. Hari ini kita memasuki minggu ke-12 yang akan kita bahas tentang teori kinetika gas di bab 19 dari buku Halliday Resnick. Ya, ilustrasinya seperti ini ya, ketika kita akan membahas gas, maka posisi pembentuk gas itu molekul-molekulnya seperti ini ya, akan berperilaku yang membuat gas itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, ini akan kita bahas tentang gas ini dalam teori kinetika gas ya. Nah, asumsi tentang teori kinetik gas ini yang pertama adalah bahwa molekul secara bergerak secara acak dengan kecepatan yang berbagai-bagai kecepatan ya. Jadi jumlah molekulnya adalah besar ya, seperti ini. Jadi ketika kita anggaplah mempunyai wadah berupa kubus ini, dan di dalam kubus ini ada gas atau udara misalnya ya, kita bayangkan molekul gasnya seperti ini bergerak secara acak dan kecepatannya bisa berbeda-beda ya. Ini asumsi dari teori kinetik gas seperti ini, dan molekul rata-rata selalu berjauhan ya. Jadi prinsipnya molekul gas ini tidak berdekatan seperti padat atau air ya. Jadi padat itu malah tertata rapi. Nah, sedangkan untuk air sama seperti ini, tapi dia makin rapat ya. Jadi molekul gas itu jauhan ya. Nah, molekul dari gas ini kita mengikuti hukum Newton atau mekanika klasik ya. Hanya interaksi pada saat terjadi tumbukan ya. Jadi interaksi antar molekul ini ya terjadi ketika tumbukan ya. Nah, tumbukan dari molekul-molekul gas ini itu elastis ya. Jadi elastis artinya lenting sempurna, E-nya 1 ya. Jadi ini sebelum kita memasuki pembahasan ya, kita anggap kita sudah memahami tentang teori kinetik pada gas seperti ini ya. Ada 4 yang harus kita ketahui ya. Jadi acak gasnya, molekulnya, jaraknya jauh-jauh, dan hukumnya hukum Newton pada saat tumbukannya itu E-nya 1, elastis atau lenting sempurna ya. Nah, kita akan masuk ke dalam model dari gas ideal itu seperti apa ya. Kita tahu bahwa di alam ini materi yang menyusun itu disebut atom, baik pada zat atau materi padat atau cair dan gas. Jadi materi itu penyusunnya adalah atom ya. Nah, Anda perhatikan posisi padat itu atom itu disusun sangat teratur dan tidak kisi-kisinya terisi seperti ini ya. Nah, untuk yang cair itu atom-atomnya acak seperti gas, tapi dia masih berdekatan ya. Sedangkan gas itu memang sudah acak tapi berjauhan seperti ini ya. Ini bayangan
bagaimana kita memahami tentang gas yang sudah kita anggap asumsinya harus seperti ini gasnya ya. Jadi atom-atom ukurannya kecil ya, tidak bisa dilihat dengan mata ya. Untuk alat canggih pun juga kesulitan kita untuk melihat. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat tentang gaya antar partikel ya, interaksinya, dan energi setiap partikel kita bisa amati ya. Ya, untuk itu inilah yang dibentuk. Kita akan mengarah dari teori kinetik itu interaksi antar partikel dan energinya yang kita lihat ya. Jadi sifat mekanika gas yaitu yang kita melihat susunan atom atau molekul dari gas itu ya, ini yang dijelaskan dengan teori kinetika gas ya. Jadi kita akan mendalami perilaku gas ya, dengan beberapa pendekatan atau asumsi dan sifat-sifat gas, yaitu gas ideal ya. Nah, ada 6 asumsi untuk gas ideal. Tadi ada 4 asumsi untuk kita belajar kinetika gas. Sedangkan untuk gas ideal yang pertama ya sama dengan yang gas tadi ya, tapi tidak ada gaya tarik menarik antar partikel, yaitu tidak ada interaksi ya. Nah, setiap partikel bergerak secara acak. Nah, ini sifat gas juga, ini juga dipakai untuk gas ideal ya. Ukuran partikel gas diabaikan terhadap ukuran tempat atau wadah dari gas ya. Jadi wadahnya dianggap lebih besar ya dibanding dengan ukuran partikel gasnya ya. Keempat, nah ini sama dengan gas tadi ya. Jadi setiap tumpukan lenting sempurna ya. Nah, yang kelima, terdistribusi merata. Ini dianggap untuk gas ideal itu seperti itu, dan berlaku hukum Newton. Nah, ini Anda perhatikan yang ditekankan adalah bagaimana untuk gas ideal itu terdistribusi merata, dan yang ini diabaikan terhadap ukuran wadah atau ruangannya ya. Ini ada tambahan seperti itu. Tadi yang 4 itu, yang 4 sama dengan kita belajar kinetika gas itu sama dengan asumsi yang pertama tadi ya. Nah, selanjutnya untuk memahami gas itu ya, ada 2 sifatnya ya. Ada sifat yang makro yang kita dapat ukur dengan alat ukur, yaitu ada 3 macam, yaitu suhu, tekanan, dan volume. Jadi makroskopis gas itu ada 3 yang bisa kita lihat ya, dengan alat ukur ya, yaitu suhu, tekanan, dan volume. Nah, untuk sifat mikro atau lebih kecil lagi, maka kita tidak dapat mengukur langsung ya dengan alat, tapi melalui sifat gas. Bagaimana caranya? Yaitu kita mencari kelajuannya atau kecepatannya, energi kinetiknya, momentumnya, dan massa ya. Jadi ini secara mikro ya, kita tidak bisa ukur dengan alat ukur, tapi kita bisa menggunakan prinsip mekanika klasik Newton ya, yaitu kelajuan, energi kinetik, momentum, dan massa
Ini adalah prinsip-prinsip mekanika klasik ya. Nah, ketika kita menghubungkan sifat makro dengan sifat mikro, yaitu makro tadi tekanan, suhu, volume, dan energi internal ya. Sedangkan sifat-sifat mikro adalah kecepatan molekul ya. Jadi pada kerapatan yang cukup rendah, artinya jaraknya selalu berjauhan, artinya jumlah molekul dibandingkan dengan volumenya itu rendah atau kecil ya, maka semua gas cenderung mematuhi hukum gas ideal ya. Tadi kan sudah diasumsikan bahwa partikel itu dibandingkan dengan wadahnya itu dianggap kecil sekali, sehingga inilah yang dinamakan kerapatannya rendah ya. Jadi dengan kerapatan rendah ini maka kita bisa menggunakan hukum gas ideal, yaitu tekanan dikalikan volume sama dengan N jumlah molekul dikalikan R bilangan konstanta bilangan dikalikan dengan temperaturnya ya. Jadi ini adalah hukum gas ideal ya, ketika kita menganggap gas itu kerapatannya rendah ya. Jadi PV nRT atau N besar kali KT. Nah, nanti kita lihat apa itu N kecil dan N besar, apa itu R dan apa itu K ya. Oke. Hukum gas ideal ya, kita tahu bahwa tadi sudah untuk makro itu tekanan, volume, dan temperatur ya. Jadi menggabungkan tiga besaran makro itu, yaitu tekanan dikalikan volume itu sebanding dengan temperaturnya ya, sebanding ya. Bagaimana dengan jumlah gasnya? Ini kan pernyataan bahwa tekanan dikalikan volume itu sebanding dengan temperaturnya ya. Nah, ternyata jika suhu dan tekanannya konstan atau T-nya dan P-nya konstan, maka jumlah gas itu dikalikan dengan M-nya ya, masanya. Nah, ini kita perhatikan udara yang ada di dalam balon seperti ini. Ini mengikuti hukum gas ideal, yaitu tekanan dikalikan volume sebanding dengan temperatur ya. Jadi dalam kondisi kinetika gas ini ada tiga situasi, yaitu proses isotermal atau suhunya tetap, maka persamaannya adalah tekanan awal dibanding tekanan akhir itu sama dengan perbandingan volume akhir dibagi volume awal. Jadi ini untuk isotermal itu perbandingan tekanan awal dengan tekanan akhir itu sama dengan volume akhir dibagi volume awal, atau P1V1 sama dengan P2V2 ya. Itu situasi atau kondisi tekanan suhu tetap isotermal. Yang kedua adalah volume tetap atau isokorik atau isovolumetrik ya, sama saja. Maka persamaannya adalah
tekanan awal dibagi tekanan akhir sama dengan temperatur akhir dibagi temperatur awal, atau sama dengan tekanan dikalikan dengan temperatur awal itu sama dengan tekanan dikalikan temperatur akhir ya. Jadi ini P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2 ya. Kalau di sini P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi seperti itu. Kondisi yang ketiga adalah proses tekanan tetap atau isobarik ya. Jadi isobar artinya P-nya tidak ada. Jadi kalau isotermal T-nya nggak ada, karena tadi PV sama dengan T ya, atau sebanding dengan T, maka isotermal adalah perkalian P dan V, sedangkan untuk volume tetap adalah P dan T, sedangkan isobarik atau tekanan tetap maka Anda perbandingan volume dengan temperatur. Jadi V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, artinya beda dengan yang isotermal dan isokorik ya. Itu tidak mempunyai ketetapan yang P1 kali V1 sama dengan P2 kali P2 ya, tapi ini perbandingan volume dan tekanannya, volume dengan temperatur awal ya, sama dengan volume dan dibanding dengan temperatur akhirnya ya. Ini berbeda sendiri ya, tekanan dengan yang dibandingkan suhu dan volume. Ini tiga situasi ini, dan semua yang mengandung persamaan T itu dalam ukuran Kelvin ya, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, bukan ini, tapi dalam Kelvin ya. Oke. Ya, karena tadi jumlah atom itu, maka kita mengikuti prinsip Avogadro, yaitu satu molekul zat adalah sejumlah zat yang berisi partikel ya. 1 mol itu sejumlah zat berisi partikel, artinya atom dan molekulnya itu sebanyak bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? Adalah 6,022 kali 10 pangkat 23, itu 1 mol zat. Jadi hubungan jumlah mol N kecil adalah suatu zat dengan masanya M ya, maka di situ N mol ini itu adalah massa dibagi dengan massa gram per mol. Jadi ini massa yang dalam alat ukur, sedangkan ini adalah dalam tabel periodik ya. Nah, untuk satu atom atau zat atom kita akan menggunakan massa atom atau A relatif ya. Nah, untuk molekul itu adalah massa molekul. Jadi M ini bisa massa atom atau massa molekul ya. Jadi Anda menggunakan M gram mol ini adalah bisa massa atom atau massa molekul. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika ada air raksa yang menetes dalam bentuk bola dengan jari-jari 0,4 mm ya. Jadi tetesan air raksa itu ternyata kan isinya banyak atom ya. Nah, diketahui M raksa atau M relatif air raksa itu adalah 202 gram per mol. Massa jenis raksa adalah 13,600 kg per meter kubik. Nah, berapa banyak atom? Nah, itu tadi dengan prinsip bilangan Avogadro ya. Jadi dengan demikian maka kita mencari massa tetesan raksa tadi adalah kerapatannya
dikalikan volumenya. Karena volume bola maka 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jadi ini adalah kerapatan air aksanya, ini volume dari volume bola. Jadi masanya kita dapatkan sekian ya. Jadi ketika masanya kita tahu, maka kita tahu jumlah mol laksa, yaitu dengan massa dibagi massa relatif dari air laksanya. Nah, kan ditanya berapa banyak atom dari air laksa yang mempunyai jumlah mol 1,78 kali 10⁻⁻5 mol, itu artinya yaitu N ini dikalikan bilangan Avogadro-nya, karena bilangan Avogadro itu merupakan banyaknya atom per 1 mol ya. Jadi karena jumlah molnya kita dapatkan, maka banyaknya atom adalah banyaknya mol dikalikan bilangan Avogadro, kita peroleh banyaknya atom ya. Jadi N besar itu adalah banyak atom, kalau N kecil adalah dalam mol ya. Tekanan secara mikroskopik, yaitu kita tidak bisa melihat secara langsung dengan alat, tapi kita akan bermain dalam matematik ya, yaitu kira-kira kurang lebih dia seperti ini. Maka wadahnya itu anggaplah ada atom, satu atom ini bergerak di sumbu X ya, yang bermassa M ini, maka ini Vx ya. Jadi ketika ini kita akan mengarah ke bagaimana peristiwa tumbukan ya. Jadi mendapatkan tekanan dari tumbukan partikel gas ini seperti ini ya. Jadi tekanan secara mikroskopik itu kita menganggap ada suatu massa satu partikel atau atom bergerak ya ke dalam wadah, maka ketika menumbuk dinding maka ada perubahan momentum, artinya massa kali kecepatannya akan terjadi perubahan momentum ya, seperti ini ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa wadah itu adalah sepanjang sisi rusuk kubus adalah L, karena dia bolak-balik maka 2L ya. Maka ada waktu yang ditempuh oleh suatu massa atom dalam perjalanannya di dalam wadah kubus sepanjang L, kecepatannya X, tapi kan menumbuk terus balik lagi ya, karena dia lenting sempurna, maka delta T sama dengan ini seperti jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktunya ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah proses bagaimana perubahan momentum dengan waktu itu sama dengan gaya ya. Jadi momentumnya tadi dapatkan ini, waktunya itu sama dengan 2L dibagi dengan kecepatan dalam arah X, maka gaya yang bekerja pada arah X itu besarnya sama dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat dibagi L ya. Nah, gaya total ya kita tahu bahwa tidak satu atom yang bergerak bekerja ini, tapi kan banyak ya, dikalikan dengan jumlah gasnya, partikel gasnya N ya. Jadi gaya total, kalau ini kan gaya untuk satu atom, ini gaya total dikalikan N ya. Jadi dengan demikian maka kita tahu bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas dari wadahnya ya. Jadi luasnya itu adalah L kuadrat, karena sisi kali sisi adalah L kuadrat ya. Nah, dengan kita tahu gaya total tadi adalah
N M dikalikan V kuadrat dibagi L. Kalau ada L kuadrat maka menjadi L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 kita tahu adalah V ya, volume. Jadi dengan demikian PV ya, ini kita pindahkan ke suku sebelah kiri. PV sama dengan banyaknya atom dikalikan massa kali kecepatan ke arah X kuadrat ya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu kan tidak hanya ke arah X ya. Jadi V kuadrat itu adalah jumlah dari kecepatan ke arah X kuadrat, ke arah V kuadrat, ke arah X kuadrat. Jadi karena ini adalah arahnya sama, karena panjangnya sama ya, adalah V kuadrat itu sama dengan sepertiga ya, 3V ya. Jadi sepertiga karena dia arahnya kan tadi kan X, supaya dia satu kan ini sepertiga. Jadi karena kita di sini adalah X kuadrat saja, maka di sini adalah sepertiga V kuadrat ya. Jadi bagaimana menurunkan persamaan tekanan ya ketika kita menganggap sebuah partikel bergerak dalam wadah kubus, itu hasilnya adalah sepertiga kalikan banyaknya atom kali massa kali kecepatan kuadrat dibagi volumenya ya. Oke. Nah, tadi tinjauan tentang tekanan. Sekarang kita akan tinjau dalam sisi temperaturnya, yaitu ya kita arahnya setiap benda bergerak memiliki energi kinetik, artinya kan mempunyai suatu energi yang besarnya setengah mv kuadrat ya. Ya, dalam persamaan gas ideal yang mengarah ke temperatur atau VP sama dengan temperatur itu dengan banyaknya atom dikalikan konstanta K ya. Nah, untuk persamaan tentang gas tadi kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini kita substitusikan pada P di atas ya. Jadi P-nya sama dengan ini, maka ini sama dengan ini ya. Jadi dengan demikian maka kita peroleh sepertiga mv kuadrat itu sama dengan konstanta K dikalikan temperaturnya ya. Nah, karena energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya, maka di sini mv kuadratnya adalah energi kinetik ya. Tapi di sini sudah ada sepertiga, jadi energi kinetik itu supaya dia sepertiga ya, maka dikalikan dengan 2/3 ya. Ya, supaya ini sepertiga, maka supaya ini adalah setengah mv kuadrat, maka 2/3 energi kinetik itu sama dengan konstanta kali temperatur. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa energi kinetik gas itu sebanding lurus dengan temperatur ya. Jadi kalau Anda bayangkan energi kinetik, berarti partikel itu mempunyai kecepatan. Jadi kalau kecepatannya tinggi, maka temperaturnya juga tinggi ya. Nah, bagaimana kita memahami kecepatan partikel gas, yaitu karena partikel gas itu kecepatannya beda-beda antara atomnya ya. Jadi di sana dicari akar dari kuadrat rata-rata ya. Jadi namanya VRMS ya. VRMS itu diambil dari energi kinetik tadi adalah 3/2 kT, maka V kuadrat adalah
3 kT per masanya ya. Nah, yang namanya RMS itu adalah akar dari V kuadrat ya, artinya akar dari 3 kT dibagi M. Jadi yang disebut VRMS itu yaitu akar dari 3 kT per M. Hasilnya adalah bisa saja 3 kT per M atau 3R besar kalikan T tapi dibagi M molar ya. Jadi ini tergantung dari yang diketahui dalam persoalan, apakah masanya atau massa molarnya. Jadi kalau massa molar Anda menggunakan ketetapan umum gas yang besarnya 8,31 Joule per mol Kelvin. Tapi kalau dinyatakan dalam massa dari atomnya itu Anda menggunakan konstanta Boltzmann yang besarnya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin ya. Jadi K itu tidak mengandung mol ya, sedangkan R mengandung mol. Karena itu Anda M-nya harus massa molar ya. Nah, ini beberapa molar gas dan VRMS dari setiap masing-masing gas ya. Di dalam tabel ini sudah ada penelitian yang tidak akan berubah nilainya ya. Tapi di sini VRMS-nya pada suhu 20 derajat ya. Contoh soalnya ya seperti ini ya, ditanya energi kinetik translasi total molekul dan energi rata-rata kinetik tiap molekul ya. Jadi diketahui tangki yang untuk mengisi balon helium volumenya diketahui, isi dari gasnya itu adalah 2 mol ya pada temperatur 20 derajat. Jadi dengan demikian Anda tahu VRMS dari helium ya. Helium adalah yang kedua ini, maka VRMS-nya 1,352 ya, karena diketahui 20 derajat. Oke, tinggal dimasukkan saja energi kinetik translasi total kita tahu adalah 3/2 nRT ya, karena diketahui adalah R-nya ya, ini molnya ya, maka kita gunakan R ya. Kalau untuk tiap molekul maka kita mencari dari K-nya ya. Oke, tinggal dimasukin rumus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kalor jenis yang sudah kita bahas juga dalam termodinamika kemarin, bahwa kalor jenis molar gas ideal itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Ini sudah kita bahas dalam termodinamika kemarin ya. Pada gas ya, itu perubahan suhu dilakukan dengan proses tekanan tetap atau dengan volume tetap ya. Ya, kita tahu tadi bahwa untuk tekanan tetap dan volume tetap itu tekanan dikalikan volume atau tekanan dikalikan ya, kalau tekanan dikalikan volume itu tetap. Untuk ya, untuk isovolumetrik itu juga volume dikalikan PV
sama dengan RT ya. Maka P1V1 sama dengan P1 P2 itu untuk tekanan tetap ya. Ya kita tahu tadi, maka karena ada proses yang mengakibatkan perubahan suhu itu adalah tekanan tetap dan volume tetap, maka di situ ada kalor jenis untuk gas itu dengan tekanan tetap atau simbolnya Cp itu adalah kalor pada tekanan dibagi temperaturnya ya. Sedangkan kalau jenis volume tetap Cv itu adalah kalor yang diperlukan untuk menjaga volumenya tetap dibagi selisih temperaturnya. Itu prinsip dari Cp dan Cv. Nah, sesuai dengan hukum termodinamika yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa kalor yang diperlukan itu akan merubah energi dalam dan dipakai untuk melakukan kerja. Ini kan proses hukum termodinamika. Untuk volume tetap berarti kalor yang dipakai untuk volume tetap, maka kerjanya kan P kali dV, karena V-nya tetap maka W-nya 0 ya. Maka W-nya 0 karena volumenya tidak berubah. Jadi untuk yang proses volume tetap itu persamaannya adalah kalor yang diperlukan itu hanya dipakai untuk merubah energi dalamnya ya. Nah, sekarang pada proses tekanan tetap isobalik. Jadi sama halnya kita masukkan ke dalam persamaan hukum pertama termodinamika bahwa kalor itu diperlukan untuk merubah energi dalam dan untuk melakukan kerja ya. Jadi pada tekanan tetap maka ya kalor yang diperlukan itu untuk dua-duanya ya. Jadi kalau volume akan hanya energi dalamnya saja ya. Dari dengan menggunakan dua persamaan ini ya, maka kita karena delta U nya sama ya, maka di sini kalor untuk tekanan tetap dikurangi kalor volume tetap itu sama dengan tekanan dikalikan selisih volumenya ya. Nah, kita tahu tadi bahwa kalor tekanan tetap itu adalah CP/dt ya. Sedangkan kalor dengan volume tetap adalah CP/dt PdV ya. Dengan demikian untuk kita keluarkan delta T-nya adalah Cp min Cv dibagi delta T dikalikan delta T sama dengan tekanan dikalikan delta V. Ini matematik. Maka dengan demikian P delta V per delta T ini merupakan selisih antara Cp dan Cv ya, dari persamaan sebelah kiri itu. Nah, kita tahu bahwa PV itu adalah nRT ya. Jadi P-nya kita PV di sini kita ganti dengan nRT di atas ya, sehingga T-nya dicoret, maka Cp dikurangi Cv itu adalah N dikalikan L ya. Kita tahu R-nya adalah ketetapan umum gas yang kita tahu 8, sekian tadi ya. N-nya jumlah mol. Jadi ini adalah besaran kalor jenis tekanan tetap dikurangi kalor jenis volume tetap itu sama dengan
jumlah mol gas dikalikan dengan ketetapan umum gas. Nah, untuk gas yang satu atom, ya, energi gas itu dinyatakan sebagai 3/2 NR delta T, ya, ini satu atom, ya, 3/2 NRT. Nah, karena volume tetap itu sama dengan perubahan energi dalam, kita tahu QV itu adalah CV delta T. Nah, kita juga untuk satu atom itu adalah 3/2 NRT, maka CP itu deltanya dicoret adalah 3/2 NR, ya. Jadi dengan demikian untuk satu mol gas itu ya kita nyatakan bahwa CP itu besarnya 12,465 Joule per mol Kelvin, ya, dengan mensubstitusikan R itu adalah 8,31. Nah, sedangkan CP adalah 5/2R, ya, kita bisa lihat di sini, ya, bahwa CP itu diperoleh dari CP sama dengan CV ditambah NR, sedangkan CV-nya adalah 3/2 NR, maka CP-nya adalah 5/2 NR, ya. Nah, ini untuk satu mol CP-nya adalah sekian, untuk CV-nya ini, CP-nya ini, ya. Nah, perbandingan antara kalau jenis tekanan tetap dengan volume tetap itu disimbolkan dengan gamma ini, ya, artinya perbandingan tekanan tetap dibanding volume tetap. Jadi yang kita tahu tadi CV adalah 3/2 NR, N-nya kan dicoret jadi 3/2, 5/2 dibagi 3/2 artinya hanya 5/3. Jadi gamma itu besarnya adalah 1,67. Jadi untuk zat padat dan cair nilai gamma ini, ya, itu hampir sama, ya, tidak berubah. Untuk khusus untuk padat dan cair, CP dan CV-nya itu tidak seperti gas menghasilkan perbandingan antara 1,67, sedangkan untuk yang padat dan cair itu nilai CP dan CV-nya tidak disinggung, artinya kita hanya kalor jenis saja, ya, kemarin. Oke, ya, contoh soalnya seperti ini, Anda baca sendiri, ya. Hanya tinggal masukin rumus semua, ya, tidak susah buat Anda. Nah, yang selanjutnya adalah proses adiabatik gas ideal, artinya gas adiabatik, proses adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar, ya. Jadi delta Q-nya sama dengan 0, ya. Jadi dalam persamaan gas itu adalah PV sama dengan nRT, maka untuk proses delta Q sama dengan 0, maka P kalikan V dipangkatkan gamma. Nah, gamma ini kan artinya CP per CV, ya, ini itu tidak berubah, artinya konstan. Jadi P1V1 sama dengan P2V2, tapi volumenya dipangkatkan dengan CP per CV. Nah, kalau dia dinyatakan di dalam T, ya, ini dalam PV, kalau di dalam T, maka di sini yang dipangkatkan tetap V tapi gamma min 1, ya. Nah, seperti itu. Ini proses adiabatik gas ideal bisa dinyatakan dalam PV atau TV, ya. Nah,
Untuk perbandingan kurva antara adiabatik dengan isotermis itu Anda perhatikan bahwa adiabatis itu lebih curam dibanding dengan proses isotermal atau ya kurvanya mirip, tapi proses adiabatik itu kurvanya lebih curam dibanding kalau dia proses isotermal sedikit landai ya. Nah, ini berasal dari persamaan ini ya, persamaan proses adiabatik, karena dia delta Q-nya 0, hasilnya seperti ini ya. Jadi gambar seperti itu. Ya, ini contoh soalnya cuman dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan yang sudah kita bahas tadi ya belum. Jadi nggak usah dibahas lagi. Nah, kita ambil ditabelkan selalu bahwa namanya perubahan energi dalam. Nah, ada yang simbolnya U, ada simbolnya E, tapi ada internal ya. E itu adalah energi dalam, energi tapi internal itu dalam. Itu besarnya adalah NCV delta T ya. Ini selalu benar untuk semuanya, selalu bahwa energi dalamnya itu adalah NCV delta T ya, seperti itu. Jadi ini kesimpulan untuk proses baik isotermal, isobarik, isokorik itu diagramnya seperti ini ya. Anda perhatikan bahwa diagram isotermal sedikit landai, sedangkan adiabatik ada curam ya. Nah, ini yang disebut siklus itu dia prosesnya kontinu atau berputar terus ya. Tapi ini kan ada yang isotermal hanya seperti ini, yang kerjanya diperoleh dengan menghitungnya seperti ini, kalornya seperti ini, dan delta U nya 0 ya, karena dia V nya 0 ya, delta V nya. Oke, ini untuk memudahkan Anda mengingat dalam tabel ini ya. Oke ya, selanjutnya ada istilah ekipartisi energi yang tadi kita anggap adalah atom mono atau satu atom ya di dalam gasnya itu ya. Tapi di dalam ekipartisi itu kalau dia bukan monoatomik ya, jadi dalam kenyataan CP dan CP akan lebih kompleks dari gas monoatomik, yaitu dia bisa gerakannya tidak hanya translasi. Kalau tadi kita anggap untuk monoatomik itu prosesnya geraknya translasi saja ya. Jadi akan berbeda kalau gasnya lebih dari satu, artinya ada dua atau lebih dari dua ya. Jadi dalam gas yang kompleks energinya itu tidak hanya translasi tapi ada vibrasi dan rotasi ya. Jadi di sini karena ada geraknya rotasi dan vibrasi yang disebabkan oleh tumbukan gerak translasi ya. Jadi untuk energi gas kinetik yang satu atom adalah 3/2 kT ya, maka ditulisnya adalah 3 kali setengah kT, artinya kita keluarkan tiganya maka ada setengah kT. Nah, ini yang dinamakan derajat kebebasan. Untuk satu atom itu 3 derajat kebebasan ya. Jadi ini untuk memahami kalau satu atom geraknya translasi
itu dinyatakan energi kinetiknya adalah 3 kali setengah kT. Artinya setengah kT itu adalah derajat kebebasan, jadi energi kinetiknya adalah 3 kali derajat kebebasan. Nah, selanjutnya kalau dia bukan monoatomik, artinya dia lebih dari satu. Kalau ini kan monoatomik itu helium, argon, neon, yaitu ada 3 derajat kebebasan karena 3/2 kT ya. Jadi ketika suhu tinggi dan energi kinetiknya semakin besar, maka akan meningkatkan jumlah derajat kebebasan ya. Jadi ya untuk satu atom itu 3 derajat kebebasan. Nah, ini ada diatomik, itu 2 atom ya. Ada poliatomik ya, seperti ini 3 ya. Jadi ekipartisi itu diusulkan oleh Maxwell ya, menyatakan bahwa jumlah derajat kebebasan menentukan energi yang dimiliki atau disimpan oleh gas ya. Untuk gas diatomik ya, itu akan berbeda ya. Jadi pada saat monoatomik yang suhunya rendah, yaitu 250 Kelvin, maka energi kinetik itu adalah 3/2 kT atau 3 derajat kebebasan, yang hasilnya adalah yang sudah kita lihat tadi adalah perbandingan Cp/Cp nya ada 167 ya. Ini untuk suhu rendah, ini monoatomik ya. Nah, untuk suhu sedang, yaitu di atas 500 Kelvin ya, maka partikel-partikel gas diatomik ya, itu selain bertranslasi juga berotasi, tetapi vibrasi tidak ada ya, karena dianggap sangat kecil. Jadi di sini ada namanya rotasi, menambah rotasinya adalah energi kinetik itu sama dengan 3/2 kT ditambah 2,5 kT ya, jadi 5/2 kT. Jadi dengan demikian Cp nya adalah 5/2 R ya, dan Cp nya menjadi 7/2 R, sehingga gamanya menjadi 1,4. Nah, untuk suhu tinggi, artinya lebih kurang sekitar 1000 Kelvin, maka di situ sudah ada vibrasinya ya, selain translasi. Jadi di sini ditambah lagi 2 derajat kebebasan lagi ya, seperti ini. Hasilnya adalah perbandingan gamanya akan berubah ya. Jadi kita lihat bahwa untuk kondisi ekipartisi itu tergantung dari suhu ya, suhu. Jadi untuk yang satu atom itu rata-rata translasi ya, tapi juga nanti kalau dia ada perubahan suhu lebih tinggi lagi, dia akan mencapai ini. Tapi pada umumnya yang mengalami rotasi dan vibrasi ini itu juga dialami oleh yang lebih dari satu atom ya. Jadi Anda perhatikan di dalam tabel ini bahwa gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik secara teoritis itu perbandingannya seperti ini. Jadi untuk monoatomik yang tadi kita tahu adalah 3 derajat kebebasan
ya. Sedangkan untuk diatomik adalah 5, sedangkan poliatomik adalah 6. Nah, perbandingan CV dan CV-nya itu seperti ini ya. Jadi CV-nya adalah 12,5, maka CV itu adalah CV ditambah R, hasilnya seperti itu. Jadi energi dalamnya selalu NCVT ya, itu hasilnya seperti ini. Karena CV-nya untuk gas-gas yang berbeda itu sesuai dengan CV-nya ya. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa CV itu sudah dilakukan penelitian yang tidak akan merubah nilai pada saat 15 derajat itu seperti ini ya. Jadi untuk gas helium ya dengan simbol He di eksperimen itu CV-nya adalah 12,5. Kalau di teori 12,5 sama ya. Jadi eksperimen itu sama dengan teori ya. Ya, ini Anda lihat N2 itu berarti diatomik, maka dia harusnya 20,8 tapi di eksperimen 20,6 ya. Nah, ini ada oksigen tapi dia lebih tinggi 21,2. Jadi kurang lebih ya di dalam teori sama eksperimen itu mendekati kesamaan. Nah, untuk yang CO2 berarti kan poliatomik ya. Jadi di sini harusnya di teori adalah 24,9, di sini 28,2 ya. Jadi ini perbandingan antara teori dan eksperimen nilai-nilai CV dari gas ya. Contoh soalnya seperti ini ya, tidak perlu dibahas lah, Anda bisa baca sendiri. Oke, karena hanya masukin rumus ya. Nah, selanjutnya tentang masalah kecepatan gas yang tadi tidak bisa diprediksi kecepatan karena atomnya acak dan kecepatannya beda-beda, maka secara statistik dilakukan penelitian oleh Bosman ya. Di sini dia membahas tentang teori kemungkinan dalam kenyataan bahwa gerakan molekul kompleks sekali ya. Jadi kemungkinan tumbukan antar molekul sangat besar. Tumbukan akan merubah kecepatan dan arah geraknya ya. Jadi di sini akar kuadrat rata-rata itu akan meningkat bila temperaturnya naik ya. Jadi di sini karena VRMS itu mengandung nilai T, maka VRMS-nya akan naik ketika temperaturnya naik ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka si Boltzmann ini membuat teori kemungkinannya, yaitu jumlah kerapatan energi, yaitu NV, yaitu jumlah kemungkinan energi pada suatu volume tertentu, itu berdasarkan statistiknya adalah akan sama dengan jumlah awal dikalikan dengan E pangkat minus energi dibagi K per T ya. Ini statistik, mekanika statistik ya. Jadi kalau digambarkan distribusi Boltzmann adalah kemungkinan keberadaan molekul pada energi tertentu ya, berhubungan dengan eksponen negatif dari energi dibagi K kali T yang digambarkan Boltzmann itu ya nanti kita lihat ya. Jadi ini contoh soalnya tinggal dimasukin rumus energi ya. Oke. Nah, selanjutnya
Maxwell itu tidak puas dengan apa yang dinamakan kemungkinannya distribusinya Boltzmann ya, tapi dia mengajukan bahwa distribusinya kecepatan molekuler ya. Jadi di sana dianggap kontroversi ya awalnya, tapi oleh Maxwell 60 tahun kemudian dinyatakan bahwa kecepatan distribusi secara jumlah molekul gas itu seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan V distribusi Boltzmann adalah seperti ini ya. Maka di sana ada VRMS yang biru, ada yang V rata-rata yang merah ini, dan ada yang V yang paling mungkin ya, MP ini. Nah, ini berdasarkan teori Maxwell-Boltzmann, artinya Maxwell itu menyempurnakan distribusi Boltzmann ini dengan persamaannya di sini ya, maka dia bisa mendapatkan kecepatan yang paling mungkin ya. Waktu si Boltzmann itu hanya membuat PRMS ini kan meningkat dengan adanya temperatur ya, maka Boltzmann Maxwell itu menyempurnakan yang Boltzmann dengan menggunakan rumus ini ya, bahwa fungsi kerap distribusi kecepatan itu adalah NV ini yang dengan persamaan seperti ini ya. Jadi di sini kecepatan dari molekul itu ada 3 ya jenisnya. Ada VRMS, artinya akar dari V kuadrat ya, hasilnya adalah seperti ini. Kalau V rata-rata itu adalah seperti ini ya, sedangkan V yang kemungkinan terbesar nilai kecepatannya adalah seperti ini. Jadi ada 3 macam dari kecepatan gas setelah adanya Maxwell ya, distribusi Maxwell-Boltzmann. Oke. Selanjutnya tentang tadi gas ideal itu yang seperti itu ya. Jadi gas ideal itu akan tidak terpenuhi ya. Jadi kursa di samping ini itu akan terlihat bahwa yang sudah tidak bisa dianggap perubahan sebagai gas ideal itu ketika semakin dingin maka semakin gas jauh dari ideal, artinya dia bisa Anda perhatikan kan ini kurva temperatur ya, thermal. Jadi yang ke kanan itu gas yang lebih temperatur tinggi dibanding yang sebelah kiri ya, ke kiri. Jadi kurva untuk perubahan fase ini itu dialami oleh gas real, yaitu sudah tidak bisa berlaku hukum gas ideal ya. Jadi semakin dingin maka semakin jauh dari gas ideal. Jadi kurva D ini itu gasnya bisa menjadi cair ya, kemudian akan membuat dia titik kritis ini mengembun mencair, sepenuhnya cair ya, ini sepenuhnya cair, dan titik C ini dianggap titik kritis ya. Jadi dia bisa cair bisa gas ya. Ini kondisi perubahan fase gas dan cair ya. Titik C titik kritis untuk itu ya. Oke, sedangkan
ya ini tabel di mana ada zat atau bahan air, oksigen dan CO2, nitrogen dan segala macam, ada temperatur kritis dalam derajat Celcius dan Kelvin, ada tekanan kritis ya. Tekanan kritis artinya dia akan berubah ketika memiliki tekanan sebesar itu, akan berubah bentuknya ya. Oke. Ya, itu keterangan di bawah ini. Suhu kritis dan gas dapat mencair ketika tekanan cukup. Di atasnya tidak ada jumlah tekanan yang cukup ya. Oke, ini diagram fasa untuk 3 fasa materi ya. Artinya dia ada padat, ada cair, ada uap ya. Jadi ini yang 3 fasa. Kalau tadi diagram fasa untuk gas, yang ini diagram fasa untuk ini, makanya dia ada triple. Kalau tadi itu titik namanya titik kritis ya. Kalau di diagram fasa itu ada titik triple ya. Jadi triple itu di sini ada kemungkinan dia bisa berubah menjadi air, cair, bisa menjadi uap, bisa menjadi padat ya. Ini ini fasa cair. Tapi di dalam gas sendiri atau karbon dioksida itu juga ada titik triplenya. Dia bisa menjadi padat pada suhu minus 56,6 derajat Celcius ya. Tapi juga bisa menjadi padat, bisa menjadi cair, bisa menjadi uap. Nah, ini diagram fasa hanya untuk fasa air dan karbon dioksida ya. Jadi itu kira-kira hasil pembahasan kita tentang teori kinetik gas yang Anda bisa dalami dengan coba mengerjakan persoalan bab 19 nomor 18, 27, 30, 39, 44 dan 52, sehingga Anda bisa lebih memahami tentang teori kinetik gas ya. Jadi hari ini sampai sekian dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.